Halo sobat semua, bertemu kembali dengan saya Dr. Andi Adiwinata. Nah, baru-baru ini kita mendapatkan kabar tentang seorang pesepak bola yang mengalami henti jantung. Tepatnya adalah Christian Eriksen, seorang pemain sepak bola asal Denmark di pertandingan Euro 2020. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seseorang bisa mengalami henti jantung kapan saja dan usia kapan saja. Jadi, tidak selalu yang namanya henti jantung itu harus diidentikan dengan orang berusia tua. Tapi seorang atlet pun dan orang yang masih berusia muda 20-30-an tahun itu juga beresiko mengalami henti jantung. Nah, memang sebab henti jantung itu bisa beragam. Bisa karena gangguan irama jantung ataupun sebab lainnya yang mungkin akan kita bahas di video kita selanjutnya. Nah, tapi di sini kita mau bahas dulu tentang apa itu resusitasi jantung paru ataupun juga kita sebut kalau dalam luar negeri CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Nah, jadi teman-teman bayangkan ketika ada seseorang mengalami henti jantung, pernah nggak sih terpikir oleh teman-teman, apa yang harus saya lakukan di situasi gawat darurat ini? Apa sih yang harus saya lakukan dalam waktu segera? Nah, bukti bahwa Christian Eriksen nyawanya bisa terselamatkan adalah bukti bahwa melakukan CPR dengan baik dan benar, ataupun RJP dengan baik dan benar, pertolongan pertama itu sangat membantu meningkatkan survival ataupun juga kelangsungan hidup, chance kelangsungan hidup orang yang mengalami henti jantung. Nah, jadi di sini kita mau bahas tentang pentingnya untuk kalian semua mengetahui apa itu bantuan hidup dasar ataupun RJP itu. Nah, kenapa? Karena situasi gawat jantung ini bisa ditemukan kapan saja. Bayangkan kalau itu orang tua kalian sendiri ataupun teman terdekat kalian ataupun orang yang tidak kalian kenal tapi berada di sekitar kalian. Nah, jadi yang pertama kali harus kalian lakukan adalah memastikan lingkungan sekitar Anda merupakan lingkungan yang aman. Jadi bayangkan kalau ini kejadiannya di tengah kebakaran, tentu yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mengamankan korban untuk menghindarinya dari tempat kebakaran. Misalkan kita dapat orang tiba-tiba terjatuh, pingsan, tidak terbangun, maka tentu kita harus memastikan lingkungan sekitarnya aman dulu. Dan juga Anda, jangan sampai Anda membantu orang lain tetapi membahayakan diri Anda sendiri. Jadi satu, memastikan keadaan lingkungan Anda dan korban itu aman. Yang kedua adalah melakukan cek respon pada korban. Nah, pemeriksaan respon pada korban ini dapat dilakukan dengan sangat mudah, yaitu Anda cukup menepuk bahu dari korban. Pak, bangun Pak. Nah, dari situ saja Anda sudah dapat melihat apakah orang ini sadar atau tidak sadar. Jadi tidak perlu terlalu lama untuk mengecek respon korban. Karena ingat, setiap waktu, setiap detik itu sangat berharga. Nah, yang ketiga adalah ketika Anda menemukan korban ini tidak respon atau tidak menyahut dari panggilan Anda, maka Anda harus memanggil bantuan. Panggillah bantuan orang-orang yang lebih terlatih dari Anda, menelpon ke telepon hotline darurat, ataupun juga memanggil orang lain di sekitar Anda agar membantu di tempat kejadian. Yang kemudian dilakukan adalah mengambil alat-alat emergensi kesehatan. Kalau di luar negeri, sebetulnya tidak di luar negeri, di tempat-tempat seperti fasilitas publik umum, seperti di airport dan sebagainya, itu ada namanya AED, ataupun juga alat defibrilator atau alat kejut jantung yang bersifat bisa dibawa kemana-mana. Dan ini merupakan alat emergensi. Cara pemakaiannya sangat mudah, yang memang ditujukan untuk orang awam pun bisa menggunakannya asal sudah pernah terlatih. Nah, mungkin saya tidak akan bahas spesifik di sini, tapi pada intinya adalah ada alat bernama AED, yaitu alat kejut jantung yang bersifat portable, yang bisa langsung Anda ambil kalau misalkan lingkungannya ini seperti di airport ataupun mana, dan itu sangat berguna. Ataupun Anda bisa menyuruh orang lain untuk mengambil alat tersebut. Nah, kemudian ketika Anda melakukan respon tadi, Anda juga mengecekkan tentang apakah ada nafas ataupun ada denyut nadi pada korban. Nah, Anda bisa melakukannya secara bersamaan. Pemeriksaan denyut nadi itu dapat dilakukan dengan cara mencari nadi di sebelah sini. Memang ini mungkin kadang awal-awal sulit untuk menemukannya, ataupun Anda dengan mudah dapat melakukannya di pergelangan tangan seperti di sini untuk menentukan adanya denyut nadi atau tidak. Kemudian nafas, Anda bisa melihat pergerakan dadanya ataupun menempelkan sedikit, tidak menempelkan secara hanya mendekatkan saja pipi Anda ke bagian mulut untuk melihat untuk mendengarkan dan merasakan apakah ada hembusan nafas dari korban. Nah, jadi seandainya korban ini tidak ada nafas dan juga tidak ada nadi, henti jantung, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda melakukan pompa jantung. Jadi melakukan pompa jantung itu dengan cara melakukan penekanan CPR atau RJP di bagian sekitar tulang dada Anda di bagian tengah. Nah, saya juga tidak spesifikkan di sini bagaimana caranya. Pada intinya adalah pada pesepak bola tersebut telah dilakukan RJP, yaitu gunanya untuk membantu menekan jantung yang tadinya berhenti. Jantung kita itu tujuannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
ke otak, dan semuanya. Bayangkan kalau jantung kita berhenti, maka darah yang berisi makanan, berisi udara, oksigen tepatnya untuk menyuplai ke otak dan semuanya menjadi terhenti. Maka kita perlu membantunya dengan melakukan RJP. Kita melakukan penekanan atau pijat jantung bahasanya. Kita melakukan pijatan jantung dari luar untuk menekan jantung sehingga jantung yang tadinya berhenti seperti kita pompa dari luar sehingga darah dapat teralirkan. Tentu ini penanganan sementara tetapi sangat krusial untuk menentukan keberhasilan hidup seseorang yang mengalami henti jantung. Nah, biasa kita pompa jantung ini dalam satu siklusnya kita sebut 30 kali tekanan disertai dengan 2 kali nafas bantuan. Ya, sama seperti yang Anda tonton di film-film, tapi tentunya harus film yang berkualitas, yang betul-betul benar melakukan RJP-nya. Jadi sekali lagi, bantuan hidup dasar ini adalah merupakan sesuatu yang sederhana. Seandainya Anda pun belum percaya diri untuk melakukan pijat jantung, maka tidak masalah karena memang perlu pelatihan khusus. Tapi setidaknya Anda harus mengingat 5 prinsip yang tadi saya sebutkan di awal. Memastikan lingkungan sekitar Anda dan korban itu aman. Yang kedua, melakukan cek respon korban, memanggil bantuan, mengambil alat emergensi kesehatan atau AED, dan memeriksa apakah ada nafas. Dan bila Anda memungkinkan, silakan Anda lakukan resusitasi jantung paru. Jadi ingat, sebetulnya di luar negeri, bantuan hidup dasar ini diajarkan ke semua orang. Tidak hanya untuk tenaga medis. Karena memang dirancang dengan sangat mudah agar semua orang yang berada di sekitar dapat respon dengan tanggap untuk melakukan pijat jantung dan juga bantuan hidup dasar ini. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menuliskannya pada komentar di kolom komentar di bawah ini ataupun juga pada Instagram kami. Nah, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe channel ini apabila menurut Anda bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan bagi orang-orang kesayangan di sekitar Anda. Sampai jumpa!